di dunia nyata adalah kita harus bekerja, berusaha menjadi pengusaha. Tapi di dunia pendidikan kita diajarin bagaimana rumus algoritma gitu. Belum tentu kepake. Podcast Job Cuan balik lagi hari ini bareng dengan orang-orang hebat yang akan ngobrolin isu-isu terkini tentunya. Gimana Sobat Cuan? Kondisi Sobat Cuan hari ini mudah-mudahan makin oke, makin hebat, makin cuan pastinya ya. Sesuai dengan koneksi hari ini, konten ekonomi seksi. Yeay, bareng Maria Katarina, juga ada Mas Maruf di sini, Head of Research CNBC Indonesia, dan juga ada Mas Adam sebagai produser CNBC Indonesia TV ya. Oke, hari ini kita mau bahas yang lagi ramai juga karena memang lagi ramai di cnbcindonesia.com sih ya, karena juga menarik juga untuk kita perdalam sih soal ini, gimana kita sebagai manusia yang harus survive hidup di dunia ini dengan bekerja, harus bersaing mungkin dengan teknologi ke depannya, harus bersaing dengan bukan hanya teknologi, teman kita juga kita harus bersaing bersama dengan teman kita dengan skill yang kita punya. Nah, kita bicara mengenai deindustrialisasi. Kalau di CNBC Indonesia ini artikelnya mungkin Sobat Cuan bisa baca. Ini sih sebenarnya terkait mengenai jumlah pengangguran yang sebenarnya turun. Tapi cari kerjanya makin susah Mas Maruf ya. Kenapa bisa begitu? Kan harusnya kalau pengangguran turun berarti banyak orang yang kerja. Gitu. Ya Maria, Mas Adam, jadi memang kalau gue lihat itu datanya bagus ya, secara makroekonomi itu bagus. Pengangguran turun menjadi 5,4%. Jumlah yang bekerja juga sekarang naik dari 135 juta tahun kemarin menjadi 138 juta. Artinya banyak. Cuman ada satu hal yang memang kalau kita bedah lebih mendalam, misalkan komposisi orang yang bekerja itu sektor informalnya sekarang bertambah. Ya kan, jadi sekitar 60% dari 59. Artinya juga kerja yang formal itu berkurang menjadi sekitar 39%. Jadi cari kerja di sini berarti masuk jadi karyawan gitu ya, betul, kerja jadi di kantoran pabrik atau kantoran. Artinya bedanya itu kan jauh ya. Kalau kerja formal itu kan kita dilindungi oleh ada kepastian gaji, ada UMR, UMP segala macam. Jadi kalau udah ketakar lah gajinya itu kan, kemudian juga ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan segala macam. Kalau informal itu kan nggak dijamin apa-apa, gajinya padahal banyak cuma rendah sekali, tidak sesuai dengan standar yang ada. Kemudian juga tidak ada perlindungan tenaga kerja, jadi kerja kadang overwork gitu, dan sektor kadang kerja kadang enggak gitu, dan kadang bisnis segala macam. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat itu dampak dari deindustrialisasi. Kenapa deindustrialisasi itu menyerap serapan tenaga kerjanya cukup tinggi, 14% dari PDB. Deindustrialisasi itu apa sih sebenarnya? Deindustrialisasi itu kalau teman-teman Sobat Cuan lihat itu adalah berkurangnya jumlah industri. Jadi bertutup, makanya ada PHK. Sekarang orang-orang PHK ini kan nyari kerja susah. Betul. Ya kan, nah akhirnya mereka larinya ke informal, kan harus tetap makan dong. Ya udah jadi dagang gitu ya, Gojek atau apa segala macam. Dan itu kan jadi masalah. Dan apalagi kalau gue lihat kayak di Twitter kan, gue sering lagi trending gitu ya. Biasanya yang manifest itu yang ngomongin soal kerjaan lulusan tuh sekarang makin susah loh. Nunggunya. Gue udah lulus tahun ini, tahun depan belum tentu dapat ya kan. Dan itu makin banyak kalau gue lihat orang yang curhat kayak gitu. Kasihan sih ngeliatnya. Tapi kan mereka tidak ada pilihan untuk gak untuk kerja secara formal, tapi berarti kan bentuk pekerjaan informalnya makin banyak harusnya. Is it good news or bad news sih Mas Maruf kalau dari kacamata lu? Kalau dari kacamata gue it's bad news karena karena kalau gue lihat kan lo nggak terlindungi, bos. Lo nyari KPR aja nggak bisa. Tapi kalau KPR kan ada slip gaji segala macam. Benar. Kan? Oh iya, jadi susah sih maksudnya kalau untuk mau ambil KPR, ngajuin itu kan nggak ada susah. Ininya gitu loh. Jadi level kesejahteraannya tuh nggak terukur aja gitu kali ya. Nggak terukur. Terus kemudian dari sisi negara, jadi pendapatan pajak itu sepertiga dari industri. Jadi penerimaan negara berkurang, kemampuan negara untuk menyejahterakan masyarakat juga berkurang. Itu yang terjadi. Jadi bagusnya untuk menjadi negara maju, industri itu harus maju kayak Cina, Amerika. Negara-negara maju itu industrinya pasti kuat, gitu loh. Jadi pekerjaannya juga, maksud gue
kalau perusahaan-perusahaan gede itu kalau makin gede kan mereka mensejahterakan karyawannya Oke. kan. Tapi kalau misalnya lu kerja di informal kayak Gojek atau ya lu jadi apa namanya juga tukang penjaga warung, parkir atau segala macam itu kan nggak jelas apa namanya Benar-benar. masa depan ininya kantongnya. Tapi somehow memang ada orang-orang yang tidak bisa milih juga kan, daripada dia nganggur mau cari kerja formal nggak ada, akhirnya jadi bemper dulu gitu loh. Iya, Mas Maruf dia akhirnya ya udahlah gua ngegojek deh atau nge-grab deh Betul. gitu kan. Atau mungkin ada fenomena lain yang juga justru menarik nih, kalau lu ngeliatnya gimana Mas Adam? Orang-orang yang anak-anak baru selesai kuliah jadi first jobber, bahkan mereka nggak milih untuk kerja secara formal karena mereka Milih ngerasa ya. kayaknya Picky orangnya. pengennya lebih bebas, pengennya Iya, lebih betul. leluasa lah gitu ya. Betul. Ini yang muncul di Gen Z sih sekarang. Iya. Kalau lu ngeliat Kalau gimana? saya sih ngelihatnya dari kita lihat mundur ke belakang mungkin efek pandemi ya. Pertama itu banyak perusahaan formal, perusahaan besar yang kehabisan modal untuk running perusahaannya. Banyak PHK akhirnya. Setelah pandemi selesai ternyata tidak mudah, tidak apa ya? nggak langsung Nggak pulih. langsung pulih, Yes. benar. Tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kembali normal lagi gitu Iya. kan. Mereka modalnya habis, sementara tenaga kerja juga harus dikurangin untuk demi efisiensi biar dia perusahaannya bisa tetap running gitu kan. Pertama kita lihat dari situ. Di pandemi itu bukan hanya mengurangi jumlah pekerjaan, jumlah para pekerjanya dan jumlah perusahaan yang akhirnya pada tutup, tapi juga ternyata di sisi lain menimbulkan lapangan pekerjaan baru tapi kebanyakan informal. Yang pertama dengan keterbatasannya mungkin banyak orang yang akhirnya setelah di PHK beralih jadi jualan mungkin ke e-commerce gitu kan. Dan akhirnya mereka nyaman di e-commerce gitu kan. Yang kedua yang akhirnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan, yang tidak perlu harus kualifikasi ini itu adalah tadi Mas Maruf udah bilang Gojek misalnya, Gojek, Grab gitu kan. Dulu juga ada Uber gitu kan. Tapi dua yang besar itulah gitu. Orang masuk ke situ akhirnya, dan itu kan pekerja lepas ya. Dan sekarang juga kalau fenomena Gen Z sekarang adalah mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang mungkin punya standar gaji yang tinggi dan segala macam dan segalanya, lebih picky gitu kan. Akhirnya tiga fenomena itulah yang membuat pekerjaan di sektor formal mungkin white collar ya sebutnya. White collar jadi lebih berkurang dan lebih banyak orang yang beralih ke blue collar gitu kan. Coba kalau kita lihat buka TikTok gitu, wah kalau live TikTok yang jualan banyak banget. Lagi. Tapi ternyata dan in fact sebenarnya mereka luar biasa juga loh income-nya ya. Kadang penghasilannya luar biasa. Biar gue bisa jualan karena juga. kan orang Indonesia kan konsumtif ternyata gitu. Benar. Yang walaupun nggak punya uang banyak tapi bisa pay later lah atau apalah gitu kan. Iya. Akhirnya sektor informal itulah yang jadi mungkin lebih tinggi ya dalam setahun belakangan ini gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Nah sekarang sebenarnya kalau PR dari pemerintah untuk membangkitkan citra bahwa oke, balik lagi deh kerja secara formal gitu ya, masuk ke pabrik atau kerja di kantoran lah gitu, mungkin punya jenjang karir, ada kontribusi ke dalam ke pemerintah untuk sebagai pajak gitu ya, seperti apa kan PR-nya. Sementara beredar banyak banget kisah-kisah tragis di belakang itu ya. Buat jadi karyawan tetap harus staycation gitu. What the gitu loh. Maksudnya Kacau. apa gitu. Ya kan? Gimana coba? Ini kan juga terkait mengenai citra industri dan citra dunia kerja yang memang harus ditampilkan juga. Iya, jadi memang masalahnya itu tidak sesederhana itu ya. Maksudnya dampak satu kayak kita lagi rame sekarang kasus staycation di Cikarang gitu kan, ada sekarang lagi diusut bahwa misalkan kalau di situ lagi dirame itu diceritain karyawatinya kalau mau perpanjangan harus bareng sama bosnya ya kan diajak. Nah itu kan dan tahu semua orang sudah tahu itu di situ banyak katanya. artinya artinya gini loh, posisi pekerja tuh daya tawarnya itu rendah terhadap perusahaan sekarang karena begitu banyaknya orang yang pengen bekerja di sektor formal gitu kan. Nah, pemerintah seharusnya memang harus turun langsung. Salah satunya memang mendorong investasi ya kan agar pekerjaan-pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang menciptakan lapangan kerja itu makin banyak. Nah, cuman memang kalau dari data makroekonomi pertumbuhan investasi itu melambat gitu. Jadi terhadap keseluruhan. Jadi kalau ekonomi itu sebenarnya gampang kok ngitungnya. Ekonomi itu terbentuk dari misalnya konsumsi masyarakat 50% sekitar, ada pengeluaran pemerintah, belanja konsumsi pemerintah atau belanja pemerintah itu 10%, ada investasi 10% dan 20%-nya ekspor dan impor. Nah,
yang bisa mendrive lapangan pekerjaan itu paling banyak tuh investasi tadi gitu kan. Nah, sayangnya itu pertumbuhannya melambat. Kenapa itu terjadi? Karena memang ada globalisasi. Jadi ada tren begini. Di dunia ini sekarang itu trennya banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang balik kandang. Balik ke negaranya sendiri. Misalkan Huawei itu kan kabur dari Amerika karena apa? Ribut pemerintahnya Amerika ini. Kemudian juga banyak lagi istilahnya sok kerennya itu proteksionisme lah gitu. Jadi banyak sekarang itu mementingkan negara sendiri. Jadi untuk investor asing disusah segala. Dan kemudian kedua, sebenarnya kita itu punya potensi ya. Kita itu kan negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Artinya pasarnya ada, tenaga kerja juga ada. Nah, memang itu challenge-nya pemerintah. Salah satunya memang itu yang sudah dilakukan untuk attract investasi itu cipta kerja. Cuman kita tahu kan ributnya kayak mana tuh cipta kerja ya. Karena itu namanya cipta kerja sebenarnya undang-undang itu diupayakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya kan, memotong ini, memotong itu gitu loh. Karena gini, di Indonesia itu nggak efisien bisnis di Indonesia itu. Bener-bener nggak efisien. Mahal. Jadi gini, ada namanya kalau istilah ekonom itu namanya ICAR, Incremental Capital Output Ratio. Jadi kalau lu mau produksi barang satu dan itu tuh harus ngeluarin tambahan modal sekian kan. Nah, di Indonesia sekiannya itu 7 kali. 7 sampai 8 kali. Dibandingkan misalnya kayak Malaysia, tetangga-tetangga itu cuma 4 atau 3. Jadi kalau lu mau produksi satu, kalau di Indonesia harus ngeluarin tambahan modalnya lagi 7 kali. Kalau di sana cuma indikator kenapa bisa sampai segitu besarnya ya? Gimana? Indikatornya apa gitu sampai segitu gedenya untuk karena nambah kita modal banyakan pungli, banyakan ini. Jadi kalau data KPK itu misalkan dari proyek infrastruktur itu survei terbaru dari mereka. Jadi kalau misalnya di infrastruktur itu anggarannya kan gede banget, cuman nggak efisien. Kenapa? Karena jadi kalau pemerintah atau swasta ngebangun infrastruktur jembatan gitu misalkan ya nilainya itu 1 miliar, itu yang benar-benar jadi barang itu cuma 500 juta atau setengahnya. Jadi perinciannya begini, dari 1 miliar itu 10 sampai 20% itu buat keuntungan kontraktor, wajar dong. Ya kan? Cuman sisanya itu kickback, fee buat tenaga pemerintah ini. Jadi banyak bocornya, dan itu yang bikin males orang bisnis di Indonesia gitu loh. Dan itu dampaknya lapangan pekerjaan kita susah. Sementara itu satu-satunya engine untuk bikin lapangan pekerjaan tuh lebih banyak lagi. Dan serapan tenaga formalnya juga akan lebih banyak lagi. Iya, karena lewat itu kita memang pekerjaan formal begitu, kita harus membutuhkan itu, Maria. Jadi tiap kali perizinan juga perizinan masih ada uang tambahan harus dibayar, harus entertain lagi. Itu kan jadi rahasia umum gitu loh. Makanya investor dari luar kayak mikir-mikir dulu nih kalau mau investasi ke Indonesia. Iya, mikir-mikir dulu. Kalau untungnya gede banget males gitu loh. Contoh deh, mobil di Indonesia itu harganya itu jauh lebih mahal daripada mobil di Amerika, pembuat yang sama itu hampir 2 kali ya. Itu karena memang banyak biaya silumannya lah kalau gitu ya kan. Itu bikin kita susah. Satu masalah lagi mungkin yang cukup umum di Indonesia adalah biaya tenaga kerjanya mahal. Dan biaya tenaga kerja tuh maksudnya dari upah bulanannya atau buruhnya. Karena harus membayarkan juga uang di luar itu, misalnya kayak ada kesejahteraan, kesehatan gitu elemen faktor-faktor yang untuk misalnya elemen kesejahteraan buruh itu udah ada berapa puluh ya, kalau nggak salah udah di atas 40 itu. Terus harga pekerja di Indonesia, maksudnya upah pekerja di Indonesia itu jauh lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan di India, di Bangladesh, di China misalnya, atau di negara-negara tetangga misalnya seperti Vietnam. Itu upah buruh di Indonesia jauh lebih tinggi dengan produktivitas yang belum tentu lebih tinggi dibandingkan buruh-buruh di negara lain. Belum lagi kalau ada demo dan segala macamnya, aktivitas berhenti, ya investor atau perusahaan global atau perusahaan besar lainnya pasti akan mikir, aduh kalau di Indonesia udah terlalu banyak tapinya nih gitu kan. Dari masalah buruhnya, dari masalah perizinan gitu kan, bahan baku dan segala macamnya gitu. Itu jadi masalah satu. Yang satu lagi mungkin lebih pengusaha itu akan lebih memilih ke digitalisasi atau ke mesin gitu kan. Dengan biaya yang dikeluarkan di awal lebih besar, tapi hanya 1 kali dikeluarkan dan itu akan menjadi aset gitu kan. Bisa digunakan selama berpuluh-puluh tahun, hanya menggunakan biaya maintenance selama
berapa tahun Ya, gitu. lebih murah lah ya. Lebih Karyawan murah. jadi Kalau bukan di- aset ya. Ya karyawan Jarang jadi ada perusahaan di dinilainya bukan Indonesia. aset gitu kan. Apalagi untuk sektor-sektor manufaktur atau padat karya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya yang semua yang bisa pekerjaan yang sifatnya daily rutin, yang administratif mungkin masih bisa ya, tapi yang udah kayak di pabrik itu udah pakai mesin aja lah gitu. Iya, orang maksudnya kayak gue aja ya. Pekerjaan gue terancam loh. Gitu, misalnya gue kan nulis kerjaan gue ya kan. Sekarang ada ChatGPT, lu bisa tolong buatin artikel ini gitu. Itu langsung muncul segala macam. Iya. Itu banyak banget gitu. Dan sebenarnya ada upaya pemerintah kemarin itu sebenarnya Pak Jokowi menginisiasi namanya industri 4.0. Ya, ya, ya. Itu tuh jadi teknologi industri yang berbasis teknologi dan digital gitu segala macam. Cuman problemnya itu kan cukup serius. Jadi 40% tenaga kerja kita itu cuma lulusan SD. Mereka nggak ngerti sayangnya gitu. itu dia. ya. Jadi itu juga gitu yang jadi susah juga ininya. Jadi ya kalau menurut gue sih memang harus ada terobosan lah untuk apalagi mau pemilu ya ke depan ini persoalannya gimana. Nah, gue harapin sih sebenarnya capres-capres itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena mereka yang bisa mengubah gitu. Kan nggak berubah dari kemarin-kemarin. Ya, artinya PR yang itu. iya PR-nya gitu. Kalau gue sih ngeliatnya begitu. Oke, harapannya ya untuk capres yang sekarang nih karena memang lagi hangat-hangatnya gitu ya, walaupun namanya belum di-announce siapa-siapa aja ya. Cuman kalau dilihat dari semuanya keseluruhannya, deindustrialisasi ini kan berarti memang harus dihadapi dong, mau nggak mau, bener nggak Mas Maruf? Iya, itu terjadi tren di global sebenarnya deindustrialisasi itu karena ya tadi orang-orang pada udahlah gue balik kandang aja ya kan di negaranya masing-masing gitu karena kalau dulu dan itu lebih aman lah bagi pengusaha. Nah, itu memang harus diatasi gitu. Kalau dari sisi human-nya, manusianya sendiri gitu. Ketika nanti dia udah nggak bisa compete dengan orang lain, kemudian juga dari sisi industrinya sudah tidak tersedia gitu karena tadi banyak yang balik kandang, tutup gitu. Dan dianya sendiri pun akhirnya kerjanya cuman sebagai pedagang misalnya atau di sektor informal gitu. Gimana caranya meningkatkan level skill up-nya dia supaya jangan berpikir jadi pedagang tapi jadi entrepreneur gitu. Iya, seharusnya begitu. Maksudnya gini, seharusnya sektor informal itu sebenarnya ini bisa diolah sebenarnya. Maksud gue begini, kalau artinya kayak Kemenkop gitu kan, Kementerian Ekonomi, UKM dan koperasi itu harus lebih mendorong lah gitu terciptanya pengusaha-pengusaha baru. Nggak ada masalah kalau gitu. Kalau memang sektor informalnya kan, dan itu kan gini loh, kalau lu di PHK segala macam, lu kan harus nyari makan. Benar. Iya kan? Iya kan? Nah, kalau ada kantor atau perusahaan yang pilihannya adalah dua, lu bisnis ya kan, lu bisnis atau enggak. Nah, seharusnya pemerintah atau pengambil kebijakan itu mempermudah bisnis atau startup baru atau usaha baru, UKM baru itu dipermudah. Kalau itu nggak masalah sebenarnya. Karena nanti kalau ketika lu di PHK kemudian lu bisnis lu bisa berkembang, itu kan nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan dan itu beralih menjadi formal gitu kan. Lu gaji karyawan lu sesuai standar gitu. Nah, problemnya adalah untuk sukses bisnis itu nggak gampang. Benar. Iya kan. Sekarang gini, kalau lu emang ada kredit usaha rakyat ya kan. Iya. Cuman di situ juga syaratnya harus punya aset, lu harus ada digadein. Lah kalau lu nggak punya aset mau gimana? Sukses ya untuk mendaftarkan usahanya. Masih kredit kan nggak bisa dijaminin. Iya, mendaftarkan usahanya sendiri aja udah misalnya ya kita tahu sendiri pasti akan repot ya izin usaha di ini yang usaha kecil gitu kan. Oke, perizinan. Presiden bilangnya oke 1 hari harus jadi, pada kenyataannya kalau kita nggak bolak-balik ke sana atau nggak ini tolong dilancarkan gitu. Kalau di Jakarta mah enak, kalau di daerah itu lebih parah lagi. Iya, masalahnya kan kita tidak bisa hanya terpusat di Jakarta kan gitu kan. Pasti harus di orang-orang di daerah juga kan, itu juga pasti butuh kepastian bisnis, kemudahan bisnis gitu kan. Ease of doing bisnisnya di Indonesia masih kurang bagus juga kan ternyata. Masalah perizinan itu kan terutama. Terus gimana dong biar nggak jadi snowball effect-nya yang kayak gini-gini kan? Artinya penganggurannya berkurang tapi yang kerja serabutannya makin banyak. Tapi dari level proteksinya nggak kurang ya. Nggak ada gitu ya, bahkan kurang.
Dan kontribusi kepada negara nggak ada gitu kan, karena kan tidak membayar pajak gitu kan, penerimaan pajak negara juga akhirnya berkurang. Ini kan harus diselesaikan supaya snowballnya tidak makin gede. Yang paling cepat apa kalau menurut lu, Mas Maruf? Sebenarnya gini, kalau untuk terobosannya mau nggak mau memang ada dua. Satu, kalau untuk industri menengah dan besar, ya kan, itu harus ada investasi, ya kan. Kita harus mempermudah. Itu kan memang itu tidak gampang, apalagi sekarang lagi krisis finansial secara global ya, di mana-mana gitu. Artinya orang kalau mau investasi ke Indonesia juga mikirlah dua kali, apalagi yang tadi gue bilang biaya lain-lain, biaya silumannya masih tinggi gitu kan. Nah, kedua, itu benar-benar harus ada program apa ya kalau menurut gue. Jadi gini, ada teman gue yang pernah ke Cina gini. Jadi dia itu mampir lah kayak di Glodok gitu, mampir kayak ke pusat jualan penjualan segala macam. Bos, gue mau bikin ini bisa nggak? Oh bisa Pak, gitu loh. Gampang banget gitu. Gue mau pesan ini segini itu bisa. Padahal itu kayak misalkan dia mau pesan HP merek baru, dia mau jual di Indonesia nanti dengan merek dia sendiri gitu kan. Oh bisa. Dan itu tuh nggak gede, itu tuh perusahaan kecil gitu. Kenapa dia perusahaan usaha orang di sana itu bisa terima order kayak gitu? Karena pemerintahannya menyediakan blueprint. Jadi kalau lu mau bikin ini, itu udah di riset sama pemerintah, ini loh caranya. Jadi lu nggak perlu ngeluarin riset and development yang biar riset tuh tinggi loh kalau lu mau bikin makanya riset. Lu mahal Mas, lu aset negara ini lu Mas. Masalahnya di Indonesia saat ini dan risetnya diacak-acak. Ya kan. Sekarang maksud gue kayak BRIN gitu kan. BRIN-nya sekarang sorry ya, maksud gue belum ada kayak misalkan gue mau bikin ini terus mereka ngeluarin ini loh cara bikinnya dari A sampai Z sampai jadi produk gitu. How to-nya itu nggak ada. Jadi kalau lu mau bikin sendiri lu harus mikir sendiri dan itu biaya mahal gitu. Gue pernah ngomong sama satu pebisnis gede banget itu yang bisnis di energi gitu, energi terbarukan. Dia mau bikin produk baru, dia itu harus keluar negeri nyari contoh gitu loh. Dan itu tuh banyak negara yang R&D-nya bagus. Jadi gitu. Jadi semua dari sisi ekonomi, dari sisi teknologi research and development, dari sisi humannya itu harus semua simultan, dan itu pekerjaan tidak gampang memang, tapi harus dimulai mau nggak mau. Kalau nggak nanti kita terjebak yang namanya middle income trap. Jadi kita itu nggak maju-maju gitu loh, dan itu kita udah 20 tahun di tempat gitu. Loh, kita susah sejahtera jadinya gitu. Karena enaknya kan, maksud gue kalau kocek banyak kan kita enak hidupnya. Benar. Ya kan, enak hidup kita nggak nyusahin orang lain juga, karena orang lain juga enak juga hidupnya gitu kan. Mungkin harus lebih sustain juga ya, dari mulai level sumber daya manusianya, pendidikan gitu kan. Masalahnya sekarang untuk mendapatkan pendidikan yang bagus itu kita harus ke sekolah yang lebih mahal. Iya mahal bos. Di sekolah negeri atau sekolah biasa yang di daerah-daerah belum tentu level edukasinya sama dengan sekolah yang ada di kota besar. Itu kan sebenarnya kalau kita melihat manusia sebagai aset, ya itu akan menjadi aset kita di jangka panjang gitu kan. Sebagai negara itu butuh aset, ya asetnya sumber daya gitu kan. Makanya dulu atau mungkin sampai sekarang masih ada program yang namanya kalau mahasiswa yang pintar di sekolah yang luar negeri, nah nanti harus berkontribusi kepada negara. Masalahnya ketika setelah di sekolah yang luar negeri tidak kembali ke Indonesia. Malas ya, gajinya kecil. Karena di sana lebih mudah, lebih dihargai kepintarannya, lebih dihargai karya-karyanya. Kalau udah masuk ke Indonesia, mau berkarya kayak apa juga agak susah gitu kan. Penghargaannya kurang seperti itu. Jadi itu yang harus mengubah mindset itu memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan sebenarnya kan. Dan nggak usah ditunda-tunda lagi ya merubah mindset. Dan entah ini mau mulainya dari mana ya, kayak kalau kata Mas Maruf kayak ayam sama telur mana duluan ya yang harus didahulukan gitu ya. Tapi ya ini proses kita bersama, dan kita harus menghadapi memang dunia yang berubah ya, mau nggak mau. Dunia yang kita mungkin nanti akan ditinggali oleh anak cucu kan udah berbeda lagi ya. 20-30 tahun lagi ke depan nanti akan seperti apa ya. Tapi Sobat Cuan ya udah mulai melek lah berbagai hal yang harus dilakukan gitu ya. Mindsetnya dibentuk juga, kemudian juga orientasinya juga berbeda ke depannya gitu. Jadi harus terus beradaptasi ya. Adaptasi, skill. Iya, makanya ya kalau gue sih saran kalau teman-teman yang masih kuliah atau memang belum dapat kerja gitu ya. Nah, kondisinya memang susah. Ya harus compete ya.
maksudnya. Artinya adalah gitu ya, lu naikin kapasitas lu. Ya kan, Itu lu belajar, skillnya. bootcamp, ya kan, kursus, Betul. terus segala macam. Adalah prakerja ya, memang mungkin belum begitu maksimal, cuma Tapi dimanfaatin memang aja. sistemnya ya di sini tuh di Indonesia sistem pendidikannya ya. Kalau mungkin ada meme-nya adalah di dunia nyata adalah kita harus bekerja, berusaha menjadi pengusaha. Tapi di dunia pendidikan kita diajarin bagaimana rumus algoritma gitu. Yang belum tentu kepake. Iya. Dan anggaran pendidikan itu tinggi loh, 600 triliun. Loh, gede banget. Anggaran pendidikan kalau tepat sasaran hasilnya bisa dilihat berapa tahun kemudian itu kan bagus gitu. Tapi kalau jadi rumus algoritma jadi anak IPS terus. Gue tanya emang lu masih apa pelajarannya gak apa semua. Kayak ada meme yang lain adalah misalnya hewan-hewan gitu. Ikan disuruh manjat pohon yang gak bakalan bisa. Harus sesuai ikan ya diajarinnya berenang gitu. Itu harus dari kecil gitu. Makanya di China itu mendidik orang itu ya dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mereka sudah difokuskan ke satu bidang. Benar. Kita tidak bisa menguasai semua bidang tapi satu bidang tapi kita bisa expert di situ. Itu lebih baik sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan ya itu bisa jadi salah satu masukan atau suntikan ilmu parenting ya buat orang tua sekarang yang lagi menghadapi anak-anak yang lagi mempersiapkan dari level keluarga demi kepentingannya bersama pastinya. Ya gitu deh Sobat Cuan, udah seru deh ya kalau yang namanya kita lagi bergosip seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga buat Sobat Cuan. Ya itu catatannya adalah dunia memang sudah berubah. Jadi kita harus mudah beradaptasi gitu dan selalu meningkatkan skill yang kita miliki ya. Betul. Thank you banget geng sudah ngobrol. Thank you Maria. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, dan juga follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Subscribe YouTube channel kita juga di Cuap Cuan. Kita pamit ya guys. Thank you. Happy Cuan. Happy Cuan.